kepadanya, apa yang engkau inginkan? Maka orang yang botak ini mengatakan, saya ingin wajah yang rupawan dan ingin supaya kepala saya ini ditumbuhi oleh rambut yang hitam legam berkilau. Karena orang banyak menjauhi saya gara-gara penampilan saya yang seperti ini. Maka kemudian kepalanya diusap oleh malaikat ini. Maka seketika itu rambutnya pun tumbuh lebat, hitam berkilau. Kemudian dia ditanya, harta apa yang paling engkau sukai? Dia menjawab, yang paling saya sukai adalah sapi. Kemudian malaikat ini memberikan seekor sapi yang sedang mengandung kepadanya. Kemudian terakhir, malaikat ini mendatangi orang yang buta itu. Kemudian dia tanyakan, apa yang engkau inginkan? Orang ini kemudian mengatakan, saya berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan pandangan kedua bola mata saya sehingga saya bisa menikmati kehidupan di dunia ini. Maka kemudian malaikat ini mengusapkan tangannya kepada wajah orang ini, maka seketika itu kemudian cahaya pandangan itu kembali ke matanya sehingga dia bisa melihat. Lalu kemudian ditanyakanlah kepadanya, apa yang engkau inginkan? Maka dia menjawab, harta apa yang paling engkau suka? Maka dia menjawab, saya suka kambing. Maka diberikanlah seekor kambing yang sedang mengandung kepadanya. Hadirin yang dimuliakan, kisah yang diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidaklah berhenti di sini. Waktu berlalu dan ketiga orang ini sudah menjadi orang yang makmur kehidupan dunianya. Orang yang tadi diberikan seekor unta, ini untanya sudah berkembang biak menjadi satu lembah, tidak terhitung jumlahnya. Demikian juga dengan orang yang diberikan sapi yang bunting ini, sapinya pun sudah berkembang biak sampai satu lembah, tak terhitung pula lah jumlahnya, begitu banyaknya sapinya. Demikian juga dengan yang diberikan kambing yang mau beranak ini, kambingnya pun beranak pinak. Sejauh mata memandang di satu lembah, itu semua adalah kambing miliknya. Lalu datanglah masa ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menguji hambanya ini. Maka datanglah malaikat itu lagi dalam rupa seorang miskin pengembara yang kehabisan bekal di tengah perjalanan. Pertama kali ia datangi adalah orang yang terkena penyakit lepra itu, yang sudah menjadi kaya raya. Dia mengatakan, wahai orang kaya, sesungguhnya saya ini adalah seorang hamba Allah yang miskin. Saya dalam perjalanan dan tujuan saya masih jauh, bekal saya sudah habis. Sesungguhnya saya memohon atas nama Allah yang telah memberikan engkau rupa yang bagus, yang telah memberikan engkau kulit yang cerah, dan telah memberikan engkau kekayaan ini, bantulah saya dengan seekor unta. Maka orang ini kemudian mengatakan, keperluan saya juga masih banyak tanggungan saya. Lalu kemudian malaikat yang menyamar ini mengatakan kepadanya, kalau tidak salah saya ini mengenal Anda. Dulu ini Anda terkena penyakit lepra sehingga orang-orang jijik dan menjauhi Anda. Anda ini dulunya tidak punya apa-apa. Lalu kemudian Allah memberikan kesembuhan kepada Anda, kemudian memberikan kekayaan kepada Anda. Kemudian orang ini mengatakan, tidak, kamu salah orang. Kekayaan saya ini saya warisi dari bapak saya dan bapak saya mewarisi dari kakek saya. Kekayaan ini datangnya turun menurun. Maka kemudian malaikat yang menyamar ini mengatakan, kalau engkau berdusta, semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan engkau pada keadaan yang semula. Lalu kemudian dia mendatangi orang yang botak yang sudah menjadi juragan sapi ini, meminta bantuan dengan ungkapan yang sama, memohon dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata orang yang kaya yang sudah menjadi juragan sapi ini juga menolak dan mengucapkan hal yang sama serta mengingkari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Lalu kemudian malaikat ini mendatangi orang yang tadinya buta kedua matanya. Lalu kemudian sudah memiliki hamparan satu lembah ekor kambing. Dia meminta pertolongan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka pemilik kambing ini kemudian mengatakan, sesungguhnya dulu saya adalah orang miskin lagi buta. Lalu kemudian ada seseorang yang Allah Subhanahu wa taala kirim kepada saya. Kemudian atas berkah dari Allah dia mengusap kedua mata saya sehingga kembali penglihatan saya. Dan dia memberikan saya seekor kambing. Dan semua kambing satu lembah yang engkau lihat ini adalah hasil dari seekor kambing yang dia berikan kepada saya dulu itu. Sekarang engkau meminta kepada saya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka ambillah berapa ekor pun yang engkau butuhkan. Sesungguhnya saya tidak akan mempermasalahkannya kepadamu. Ambil berapa yang engkau suka, berapa yang engkau butuh, tinggalkan yang engkau tidak suka. Maka kemudian malaikat yang menyamar ini mengatakan, sudah cukup, berbahagialah engkau, semoga hartamu senantiasa diberkahi. Sesungguhnya kalian bertiga hanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah ridho kepadamu, sementara untuk kedua temanmu Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka berdua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua pelajaran penting yang ingin khatib sampaikan melalui hadis ini. Semoga bisa menjadi pengingat bagi kita sekalian, termasuk bagi diri saya sendiri. Yang pertama, dunia yang kita tempati ini adalah medan ujian. Semua kesan-kesan yang kita rasakan, suasana yang kita alami silih berganti, ini semua tidak lain dan tidak bukan hanyalah ujian Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita menyangka bahwa ujian itu hanya ketika kita susah, ketika kita tertimpa musibah. Tidak. Bahkan ketika kita merasa nyaman, kita mendapatkan nikmat, itu juga adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang lolos dari ujian musibah hanyalah orang-orang yang diberikan kesabaran di dalam hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang lolos dari ujian berupa nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang yang hatinya dilapangkan dengan rasa syukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang diberikan kekayaan, lalu kemudian dia menggunakan kekayaan itu untuk dirinya, berlapang-lapang, bernikmat-nikmat dengan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu tidak lupa juga dia gunakan hartanya ini untuk menopang punggung orang-orang yang lemah supaya bisa berdiri tegak, untuk mengisi perut orang-orang yang kelaparan supaya mereka bersemangat dalam kehidupannya. Maka sesungguhnya orang ini telah lulus. Adapun orang yang diberikan nikmat berupa harta kemudian gagal, tidak lain dan tidak bukan adalah orang yang bersifat bakhil. Dia kikir bahkan kepada dirinya sendiri. Dia kikir bahkan kepada keluarganya sendiri, apatah lagi orang lain. Sehingga kemudian kerugiannya ada dua. Yang pertama, dia hidup seperti orang miskin, tapi nanti di akhirat akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang kaya. Begitu juga ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kekuatan, ada jabatan, ada power di tangan kita. Tanda tangan kita ini bisa merubah sesuatu yang buruk menjadi yang baik. Tanda tangan kita ini bisa kemudian melapangkan rezeki orang-orang yang diberikan kesempitan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita gunakan kekuatan ini untuk kemudian membantu orang-orang yang lemah, menegakkan keadilan. Maka sesungguhnya kita telah lolos dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika kemudian kekuasaan ini justru kita gunakan untuk menzalimi orang lain, memperkaya diri sendiri dan lain-lain sebagainya, maka itu adalah bentuk kegagalan daripada ujian harta ini, ujian kekuasaan ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Syukur ini alatnya ada dua. Yang pertama adalah lisan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya manusia diberikan watak senang dipuji ketika melakukan sesuatu kebaikan. Maka ketahuilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling senang ketika seorang hamba memuji kebaikannya dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang kedua,
syukur ini diekspresikan oleh anggota-anggota tubuh kita yang lain. Jadi yang pertama tadi, ketika kita diberikan nikmat, yang Allah inginkan ada dua. Yang pertama adalah Allah ingin mendengarkan apa yang diucapkan oleh lisan kita atas nikmat itu. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ingin melihat apa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita dengan nikmat-nikmat itu. Dan ketahuilah hadirin yang dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa nikmat itu bukan hanya kekayaan saja. Jadi orang bakhil itu bukanlah hanya orang yang menahan hartanya untuk diinfakkan, tapi sesungguhnya setiap kebaikan-kebaikan yang kita tahan, setiap manfaat-manfaat yang bisa kita berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kemudian tidak kita lakukan padahal kita mampu, maka sesungguhnya itu adalah bentuk kebakhilan. Jika ada pasangan suami istri yang sedang bertengkar, bertikai, lalu kemudian kita memiliki kemampuan untuk mendamaikan keduanya, tapi tidak kita lakukan, maka itu adalah kebakhilan. Ketika kita sedang berkumpul, membicarakan sesuatu, memusyawarahkan sesuatu, lalu kita punya pandangan, punya pikiran yang bermanfaat, namun kita tahan, tidak kita keluarkan, maka itu adalah bentuk kebakhilan. Bahkan ketika kita mendengarkan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, lalu kita tidak bersalawat kepada beliau, itu juga adalah bentuk kebakhilan. Meskipun kebakhilan yang paling besar adalah kebakhilan harta, akan tetapi ketahuilah saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua kebaikan-kebaikan, semua yang ma'ruf sekecil apapun, jika kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kita tahan. Sebab kapan kita tahan diri kita untuk melakukan kebaikan di saat kita mampu, maka sesungguhnya kita ini sudah tergolong orang yang bakhil. Jadi saudara-saudara yang Allah Subhanahu wa taala, di dalam majelis seperti ini, majelis Jumat ini umpamanya, ada kita sedang mendengarkan khutbah, lalu di dekat kita ada anak kita, meskipun bukan anak kita, tapi ini adalah anak yang lahir dari agama Islam ini, ya, yang akan menjadi generasi muda selanjutnya. Kemudian kita lihat anak ini, katakanlah bermain-main dengan temannya, kita bisa mengingatkan, kita bisa menasihati, tapi kita menahan diri kita, maka ketahuilah saudaraku yang mulia bahwa itu adalah bentuk kebakhilan. Itu adalah bentuk kebakhilan. Nah, oleh karena itu hadirin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Sulaiman alaihissalam ketika mengetahui Ratu Balqis dan pasukannya akan datang berkunjung ke istananya, maka dia kemudian mengumpulkan semua menteri-menterinya, baik dari kalangan manusia maupun kalangan jin. Lalu kemudian Nabi Sulaiman memberikan tantangan, siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasana Balqis dari Yaman? Siapa yang paling cepat? Siapa yang paling cepat untuk mendatangkan singgasana itu? Ada seorang jin yang bernama Ifrit, kemudian mengatakan, wahai Nabi Allah, sesungguhnya saya mampu untuk mendatangkan singgasana itu bahkan sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Maka Nabi Sulaiman mengatakan, ada yang bisa lebih cepat. Maka berdirilah seorang alim, seorang manusia yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui Ismul A'zam, yang ketika seseorang meminta dengan nama Allah itu maka pasti diijabah. Dia mengatakan kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Allah, bahkan sebelum matamu berkedip, singgasana itu sudah aku datangkan di hadapanmu. Maka sebelum Nabi Sulaiman berkedip kedua matanya, maka datanglah istana singgasana Balqis di hadapan matanya. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman? Dia sama sekali tidak berbangga. Dia malah merasa ada kekhawatiran dalam dirinya, dalam hatinya. Al-Quran mengabadikan apa yang beliau ucapkan, hadza min fadli rabbi. Ini adalah anugerah dari Rabbku, dari Tuhanku. Liyabluwani, hanya untuk mengujiku. Aashkuru am akfur. Apakah aku ini hamba yang bersyukur
atau apakah aku ini hamba yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala? Hadirin yang dimuliakan, inilah yang sempat khatib jadikan sebagai pengingat dan peringatan kepada kita sekalian pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, terlebih kepada untuk diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan manfaatnya untuk kita sekalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi waliyyis salihin wa nasiril mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ayuhal muslimun al-hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun wa a'lamu anna Allah ta'ala wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in. وعلى كل من اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى كل من ادعى بدعوته وجاهد في سبيله. اللهم ربنا إنا نسألك العفو والعافية والسلامة في ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام، اللهم انصر الإسلام، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن